さて、どこに隠れてるのかしら。もうOhayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, orewaru kuroren. Oke, kali ini saya mau membahas sesuatu yang baru lagi bersama kalian, yaitu tentang Danmaku dan juga beberapa Digimon yang termasuk kategori Danmaku user. Sebelumnya saya di sini sekali lagi mengimplementasikan ketikan dari seorang teman saya yang saya kenal di Facebook yang bernama Andi. Tentunya sudah saya PM juga orangnya dan saya ubah sedikit ketikannya di skrip. Jadi ya sama seperti pembahasan kemarin yang tingkat kecerdasan Digimon ya. Sumbernya dari postingan beliau dan sudah tertera linknya di deskripsi. Kalian bisa cek aja di situ. Jadi jangan lupa baca deskripsi ya. Mari langsung kita mulai. Seperti biasa jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan video saya yang berikutnya. Ikuzo, Digital Gate open. Jadi kita mulai dulu dari yang pertama, apa itu Danmaku. Sebelum kita mulai, kita bahas dulu mengenai apa itu Danmaku ya. Danmaku adalah sebuah kemampuan dari seseorang maupun sesuatu, seperti kapal perang, tank, pesawat, jomblo, maupun semprotan satir netizen yang dapat menembakkan berbagai proyektil dalam satu kali tembakan, atau dalam waktu singkat. Tentunya untuk menyerang target dengan rentetan peluru amunisi maupun laser beam dalam sekali atau berkali-kali tembak dalam waktu singkat. Jadi intinya, karakter Digimon yang akan dibahas di topik Danmaku ini haruslah karakter yang mampu menembakkan rentetan proyektil dalam jumlah yang banyak. Umumnya selusin atau lebih dari 20 hingga 24 buah dalam waktu yang sangat singkat. Jadi tidak terbatas dalam sekali tembak saja, namun bisa berkali-kali tembakan dan juga dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga proyektil-proyektil tersebut nampak terlihat bergerak bersamaan meskipun tidak ditembakkan dalam waktu yang sama. Selain itu, Danmaku user juga biasanya memiliki pola serangan yang random sehingga targetnya menjadi semakin sulit menghindar. Sebenarnya banyak sekali karakter di Digimon yang memenuhi syarat tersebut. Ditambah jangkauan radius AW atau area of effect yang sangat luas dari serangannya membuat tembakan mereka semakin menjadi sulit untuk dihindari. Next, kita akan bahas mengenai akurasi di lain kesempatan. Jadi pertama kita akan bahas pengelompokan Danmaku user berdasarkan fakta lapangan dan opini pribadiku. Sebelum itu perlu diingat juga bahwa Danmaku di dunia Digimon itu sangat berlawanan konsepnya dengan kemampuan mereka yang mampu melesatkan sekali tembakan dengan akurasi tinggi, ataupun menghasilkan serangan one shot dengan daya hancur yang luar biasa seperti Kaiser Greymon maupun juga Imperial Dramon Fighter mode. Oke, masuk aja ke Danmaku user di Digimon. Seperti yang udah saya bilang sebelumnya, di Digimon ada banyak sekali karakter yang memenuhi syarat menjadi Danmaku user. Namun untuk mengetahui siapa saja karakternya, aku sudah rangkum semuanya di sini dalam berbagai pengelompokan kategori Danmaku user. Karena agar dapat memberikan informasi yang ringkas dan lebih efisien itu rasanya tidak mungkin kalau aku sebutkan karakternya satu persatu. Dan juga setiap Danmaku user di series Digimon ini memiliki berbagai keterampilan yang berbeda. Jadi saya akan langsung bahas di sini secara garis besarnya saja dalam kategori Danmaku user di Digimon series agar tidak terlalu lama. Kemudian untuk video kali ini aku tidak akan terlalu detail mengaitkan dengan power scaling dan level Digimonnya, melainkan hanya tipe-tipe Danmaku style yang diperlihatkan saja. Karena ya kalau cuma membahas Danmaku style itu tidak akan terlalu berkaitan dengan pembahasan detail power scaling dan level dari suatu karakter Digimon. Saikuze! Kita mulai dari pertama, normal atau standar aja. Kita ambil contoh dari Ken Wisemon dan Sirismon. Loh, kok mereka? Selain karena mereka Digimon baru sih ya, karena mereka contoh yang paling cocok dijadikan contoh dalam kategori Danmaku skala ringan hingga sedang, dimana mereka memiliki kemampuan untuk menembakkan banyak proyektil dalam sekali tembak, yang mereka lakukan dengan jurus Meteor Lux dan juga Photon Blaster, yang mana sejauh ini terlihat mereka menggunakan jurus ini untuk menembakkan laser beam menghujani musuh mereka, namun dengan skala ringan untuk Sirismon dan skala menengah untuk Ken Wisemon. Mereka menggunakan teknik ini untuk mengelabui musuh mereka dalam jumlah banyak sehingga mereka memiliki waktu untuk melakukan aksi maupun mendaratkan serangan yang berikutnya. Mengapa demikian? Ya sebenarnya laser beam yang mereka keluarkan itu hanyalah serangan spam beam dengan damage yang sedang-sedang saja. Hal ini terlihat dari jurus pamungkas yang mereka miliki seperti Dragonia, Granova, Breakwesar, dan Planet Knuckle, yang mana mereka dapat mengumpulkan seluruh energi yang mereka miliki untuk melesatkan sebuah serangan one shot dengan daya hancur yang luar biasa,
maupun serangan fisik yang mampu langsung menundukkan lawannya dengan kecepatan tinggi, daripada menyebarkan peluru laser tak beraturan yang dapat mengenai banyak lawan sekaligus. Oleh karena itu, Kano Wisemon dan Siriusmon akan dikelompokkan sebagai Danmaku user ringan dengan daya tembak serta akurasi yang sedang-sedang saja. Next, high akurasi low damage. Untuk yang kedua ini, aku ingin memperkenalkan karakter yang memiliki style yang unik, yaitu akurasi tinggi dengan damage yang rendah. Contoh paling masuk akal, aku akan jelaskan melalui si ampas Espimon ya. Hero memiliki partner yang bernama Espimon, di mana Espimon merupakan salah satu anggota crack team yang dispesifikasikan untuk investigasi dan pencarian informasi. Ketika dia mengubah matanya ke search mode, dia dapat melihat objek dengan jelas hingga beberapa kilometer. Dan dia dapat mengaktifkan Dive Vanish yang berlakukan kamuflase optik pada tubuhnya, dengan menekan tombol di perutnya lalu berbaur dengan sekitarnya, membuatnya mampu menyusup tanpa ditemukan. Jurusnya adalah Motobomu yang menembakkan bom waktu yang bisa berjalan sendiri yang digunakan tergantung situasi, menyerang musuh maupun memberi umpan, yang membuat si ampas ini menjadi salah satu karakter yang bisa disebut sebagai Danmaku user. Singkatnya, mod bom ini merupakan sekumpulan artileri pengejar yang multifungsi dan efisien ketika digunakan untuk menyerang dari segala arah, karena akan selalu mengejar dan mengenai target secara pasti bagaimanapun mereka mencoba untuk menghindar. Mungkin satu-satunya kelemahan dari Danmaku user seperti Espimon ini adalah daya serang proyektilnya yang lemah sehingga mudah untuk ditahan maupun ditangkis oleh Digimon yang jauh lebih kuat. Tapi setidaknya Danmaku user dalam kategori ini akan jauh lebih efisien untuk mengenai target dengan sebuah maupun rentetan proyektil yang ditembakkan usernya, daripada melakukan spam peluru dengan jumlah yang banyak namun tidak ada peluru yang kena sama sekali. Jadi Espimon merupakan Danmaku user dengan daya tembak ringan dengan akurasi yang sangat tinggi karena fungsi pengejar dari mod bom miliknya, serta search mode yang meningkatkan penglihatannya. Next, yang ketiga adalah low akurasi high damage. Yes, langsung aja, tipe akurasi rendah dengan damage yang besar. Untuk yang ini akan saya bawakan via Makna Garurumon. Jadi untuk karakter Digimon lain dengan kemampuan seperti Makna Garurumon akan masuk ke tipe ini. Jadi berbeda dengan dua tipe sebelumnya, Danmaku user ini memiliki daya serang yang luar biasa namun dengan akurasi yang tidak karuan. Damage gede tapi mudah untuk dihindari. Jadi Makna Garurumon merupakan contoh terbaik yang bisa kita jadikan sebagai contoh. Melalui Machine Gun Destroy, Makna Garurumon akan menembakkan seluruh amunisi yang dia miliki dengan cepat sampai semuanya habis. Dimulai dari pelontar granat, machine gun, misil, dan juga terakhir laser beam yang sekali tembak miliknya dengan jarak waktu yang sangat singkat, namun daya serangnya sangat luar biasa. Meskipun terbilang memiliki daya serang yang besar, namun Danmaku user ini memiliki sebuah kelemahan yang fatal, amat sangat fatal, yaitu akurasi yang tidak terukur, sehingga tidak jarang Makna Garurumon hanya berakhir membuang-buang pelurunya saja dan dia langsung cast off semua armornya kan di situ, menjadikan Makna Garurumon sebagai Danmaku user dengan high damage low akurasi terbaik dalam Digimon series. Agak rada-rada emang Danmaku user tipe ini. Paling cocok sih yang kayak gini dipakai buat diadu sama Lord Kira aja sekalian, atau enggak gantiin Yokujan jadi sniper minimal sampai kena Barbatos ya. Canda guys. Yang keempat, high akurasi high damage. Di Digimon ada juga tipe akurasi tinggi dengan damage yang besar, seperti halnya Rapidmon maupun Wargarurumon Sagittarius mode. Oke, kita pakai Wargarurumon aja di sini. Danmaku user ini memiliki daya serang yang luar biasa ditambah juga dengan akurasi yang tinggi sehingga dapat mengenai target secara akurat. Singkatnya ya, damage gede, sulit juga buat dihindarin. Kenapa saya bawa Wargarurumon sebagai contoh ya? Karena saya suka modenya. Maksudnya dia contoh paling pas di sini. Terutama kalau kalian lihat episode 37. Dan juga upgrade yang diberikan oleh mode change ini memberikan Wargarurumon kemampuan untuk terbang dengan kecepatan tinggi, sehingga menambah mobilitasnya dan menutupi kelemahannya terhadap kecepatan yang berkurang. Kemudian sayapnya juga bisa diambil untuk membentuk sebuah pedang ataupun dua buah pedang, maupun juga melesatkan proyektil cahaya. Bahkan lasernya bisa berbelok mengejar musuhnya, membuat serangan ini memiliki akurasi yang lebih pasti. Sangat efektif untuk jurus penghabisan. Namun ini bukanlah jenis Danmaku yang tidak memiliki kelemahan. Sebesar-besarnya damage yang diberikan, jika lawannya memiliki tier yang jauh lebih tinggi, sekuat apapun serangan jelas tidak akan mempan. Oke, sebagai penutup kita akan bahas tentang Perfect Danmaku. Untuk yang terakhir, kita akan bahas pengelompokan khusus yang dimiliki oleh beberapa karakter saja di dunia Digimon series, yaitu Perfect Danmaku. Kita ambil Belzebumon dan variannya saja sebagai contoh. Oke, kenapa harus Belzebumon coba?
karena dia favorit saya. Karena menurutku Beelzebumon adalah salah satu Digimon yang bisa mencocokkan diri dengan berbagai macam style tembakan. Dimulai dari menembakkan peluru shotgun dengan satu peluru akurasi tinggi hingga rentetan peluru, dan juga form lain dengan skill Danmaku yang dapat menembakkan rentetan proyektil dengan akurasi rendah hingga tinggi dengan daya serang yang berbeda-beda. Jadi, ya, perfect Danmaku user di Digimon series bukanlah mereka yang mampu menembakkan banyak proyektil dan damage dan akurasi yang amat sangat tinggi, namun mereka yang dapat menembakkan banyak proyektil yang mampu mengkondisikan diri mereka dengan berbagai situasi dan juga kondisi untuk menembakkan banyak peluru dengan akurasi rendah hingga tinggi dan daya serang rendah hingga tinggi. Kemudian Beelzebumon juga merupakan Digimon yang memiliki berbagai varian, bentuk, dan jurus yang sangat cocok untuk digunakan dalam kondisi apapun, dengan style long range yang beragam sehingga dia bisa menyesuaikan dengan musuh dan kondisi ketika akan menembakkan banyak peluru sekaligus maupun satu tembakan dengan damage yang besar. Membuat Digimon dengan tipe seperti Beelzebumon dapat dikelompokkan sebagai Digimon perfect Danmaku user. Ya, jadi itulah dia berbagai macam Danmaku user dalam dunia series Digimon. Untuk Digimon lain yang belum aku sebut di video ini, boleh kalian sebutkan di kolom komentar. Dan juga masuk ke kategori Danmaku user yang seperti apakah karakter tersebut. Mari berdiskusi bersama-sama, bertukar pikiran di kolom komentar dan juga Espimon Ampas ya. Jika ada kesalahan dalam ucapan saya, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan like video ini. Akhir kata saya Rokuroyan undur diri. Hai, Rokuroyan Otskare. See you. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。